Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Ralfansyah, Muhammad Yanuar dengan NPM 101214778 dari kelas C12 Manajemen. Di dalam video ini akan ada wawancara dengan perusahaan konveksi pakaian Clouds Malaysia dan selanjutnya akan diikuti dengan analisis SWOT dari perusahaan tersebut. Untuk perusahaan yang akan kami wawancarai ini eh, bernama Clouds Malaysia. Clouds Malaysia merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak dalam konveksi pakaian. Untuk jenis produksinya itu yaitu tadi konveksi pakaian, tanggal berdirinya adalah tahun 2016 dan beralamat di Tanjung, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk pendirinya ini bernama Bapak Cecep Tria Fauzi Rahman yang mendirikan perusahaan ini ketika dia masih di bangku kuliah. Untuk visi misi dari perusahaan ini adalah berkembang bersama menjadi lebih baik. Clouds Malaysia ini bisa ditemukan di Instagram, Facebook, dan TikTok dengan handle @cloudsmalaysia. Selanjutnya akan dilanjut dengan wawancara dengan salah satu perwakilan dari Departemen Marketing Perusahaan Clouds Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok untuk memenuhi evaluasi akhir manajemen pemasaran yang beranggotakan saya Kamilitullah, Rizky Taufik, dan Raden Ralfansyah akan mewawancarai salah satu staf yang bekerja di perusahaan Clouds Malaysia. Untuk itu saya persilakan untuk memperkenalkan dirinya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elvana Bala. Saya di sini sebagai tim Clouds Malaysia Work di pemasaran. Untuk mempersingkat waktu, boleh dijelaskan dulu nggak kayak sejarah secara garis besarnya perusahaan ini berdiri gitu? Ya, jadi awalnya perusahaan ini bergerak tahun 2016 tuh mencari customer yang kecil-kecil dulu aja. Kita kayak membangun dua petak sampai segede ini sekarang. Menampungnya itu dikit-dikit aja gitu, kayak 12 piece, 24 piece gitu, minimum. Nah, dan Clouds Malaysia ini mungkin bergerak dalam sektor konveksi gitu ya. Ya, nah, awalnya konveksi. tuh yang akan menghadirkan gitu suatu produksi Ya. baju. Nah, bisa dijelaskan nggak kayak keunggulan dan kekurangan atau keunggulan deh gitu dari Clouds Malaysia apa? Ya, untuk keunggulan mungkin dari kita Clouds Malaysia di sini kita selalu kasih proving division untuk customer kami, dan selalu kita kasih kepuasan juga untuk customer kami. Mau customer kami minta sampel apapun pertanyaan, insya Allah kayak kami kasih semaksimal mungkin untuk mereka gitu. Kayak mereka butuh ini kita juga semaksimalin untuk memenuhi kebutuhan mereka juga gitu. Kayak dari segi kain, sablonnya, tintanya mau apa, dan lain sebagainya. Bisa ini nggak kayak dijelasin nih siapa aja nih kayak pelaku pemasaran di perusahaan khususnya Clouds Malaysia? Yang pertama mungkin ada CEO lah ya dari perusahaan. Terus yang kedua ada di bagian untuk editing awal untuk jadinya produk seperti apa. Terus lanjut juga kayak kalau misalkan udah fit dan lain sebagainya, kita lanjut ke cutting fitnya, dan terus kayak udah cocok juga nih cuttingan fitnya, udah masuk, udah kayak oke juga, kita langsung ke tim sablon produksi lah ya, ke tim produksi langsung gitu. Kayak udah cocok juga di tim produksi, kayak kita langsung ke tim akhir untuk produksi lah ya, jahit gitu. Untuk tim pemasaran mungkin ada 2 tim aja ya. Untuk tim sosial media juga dibantu juga untuk pengirimannya, ada kayak pengiriman JNT, terus ada pengiriman JNE, ada juga kita pakai kalau untuk pengiriman luar kita juga pakai pengiriman perahu atau kapal gitu, pesawat atau perahu gitu. Ya, media apa aja sih yang digunain buat pemasarannya ini? Ya, kami di sini untuk medianya mungkin pakai banyak banget ya, kayak media sekarang Instagram, TikTok,
Terus kita juga pakai FB Ads untuk pemasaran di sosial media gitu. Udah sih untuk pemasarannya mungkin di 3 sosial media itu aja. Kalau program kegiatan pemasarannya itu apa aja sih? Kayak tadi ada FB Ads, bisa lebih dijelasin lagi? Ya untuk FB Ads kita untuk pemasarannya mungkin lebih ke yang udah ditepatin aja ya. Kayak contoh-contohnya untuk orang-orang yang udah paham banget, ngerti banget tentang produksi kayak sablon dan lain sebagainya. Jadi kita udah nge-target yang udah tahu-tahu aja gitu, biar enggak kayak banyak inilah gitu pertanyaan-pertanyaan yang terusnya ininya nggak jadilah gitu. Oh, ya. Itu untuk kayak Instagram atau TikTok gitu ada kayak jadwal postingnya kayak gimana Ya, ya? ada. Untuk jadwal sosial media juga kita jadwalin pokoknya setiap hari kita upload tuh 1 postingan, atau itu untuk minimalnya kita juga kalau bisa upload 3 feed itu juga bisa gitu untuk sosial media. Oh ya, Teh, kalau untuk ada hambatan dalam kegiatan pemasaran produk bagaimana? Untuk hambatannya mungkin pastilah ya setiap pasti ada untuk hambatannya. Ya untuk hambatannya mungkin kita selalu ada refundnya dari customer, yang itu juga ada yang dari kesalahan kita atau ya kesalahan dari mereka juga gitu. Apalagi kan kalau misalkan refundnya tuh dari luar negeri ya, kayak kesini gitu kan harus ada ngelewatin dulu pajak, bea cukai dan sebagainya. Itu sih untuk hambatan yang paling gedenya gitu. Kalau untuk hambatan kayak media sosialnya ada nggak kayak dari pemasarannya gitu? Untuk hambatan media sosial mungkin ada ya, pasti ada, cuma kayak ditanganinya itu kayak bisa lah ya gitu, cepat gitu untuk di sosial media gitu, nggak sesusah yang refundnya itu gitu. Nah untuk biar kita nggak ada refund lagi, kita selalu ngasih terbaik dulu di awal gitu. Jadi sebelum produksi berjalan kita selalu kasih itu tadi seperti tadi free division, dimana kita selalu bikin sampel dulu, bikin dulu intinya tintanya mau apa intinya dari mereka, pihak mereka. Kalau misalkan udah oke dari 2 pihak, sebenarnya 2 pihak, jadi kita langsung produksi. Jadi sebelum memproduksi produksi yang gede-gede, perusahaan itu kayak ngasih dulu contoh gitu, sampel buat kayak sebelum memproduksi secara besar gitu. Jadi meyakini apabila ada kesalahan, kekurangan atau ketidakcocokan bisa direkomendasikan dan bisa direvisi. Dan juga ini bisa meningkatkan loyalitas dari konsumen juga kan. Karena dengan begitu mereka lebih terpercaya aja dengan clothingan yang ada di perusahaan ini gitu. Bagaimana kunci keberhasilannya dalam kegiatan pemasaran? Kuncinya yang paling awal pasti ya untuk pemasaran tuh yang pertama banget yaitu konsisten ya. Konsistennya. Karena kalau misalkan tidak konsisten itu pasti ya. Kalau misalkan kita nggak upload sehari aja dalam pemasarannya, atau mau FB itu, mau FB atau lain sebagainya, itu benar-benar ngaruh banget dari menurunnya views kah atau menurunnya followers. Ya jadi untuk kunci pertamanya sih itu aja, jadi konsisten dulu lah ya. Kalau misalkan di sosial media, untuk kunci suksesnya itu upload VT dulu, upload sosial medianya dulu, brandingin dulu dalam hal postingan gitu. Mungkin kan tadi dari segi media sosial gitu ya, dari pengiklanan gitu secara tidak langsung, atau penguatan ekuitas dari branding Coach Manesia. Nah mungkin secara produksi gitu kan, bisa dicontohin nggak, bisa ada satu perusahaan atau baik dalam negeri atau luar negeri yang memproduksi atau yang meminta gitu Coach Manesia untuk memproduksi gitu, ada nggak, bisa kayak contoh perusahaannya apa? Ya. Untuk contoh perusahaannya mungkin seperti tadi kan kita kalau untuk pengisian kita Todak ya kan, Krickers, terus Perak dan lain sebagainya sih. Masih ada kayak clothingan biasa juga gitu dari Malaysia. Mereka suka ini ke kita gitu, order ke kita. Pokoknya dari perusahaan kecil lah ya, bisa dibilang perusahaan kecil sampai perusahaan yang udah ya yang terkenal juga ya, kita udah bisa menampung gitu. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa perusahaan Coach Manesia ini bisa memiliki target pasar, yaitu target pasar konsumen dan juga target pasar bisnis. Kalau untuk bisnis itu lebih ke yang clothingan Malaysia atau branding Malaysia yang meminta produksinya tuh di sini gitu ya. Ada nggak sih kayak satu momen dari satu pemasaran, misal dari luar negeri, ada nggak sih kayak yang kayak ada suatu insiden atau yang mengharuskan gitu kayak refund atau kayak gitu, ada nggak? Ada sih.
Nah untuk bisa dibilang ini hambatan lagi ya, kalau misalkan kita kirim nih udah siap kayak produksi yang kita mau kirim lagi, itu kayak kita selalu ada di pihak bea cukai ya, itu selalu ada yang kayak nakal-nakal lah ya, ambil produk gitu. Jadi pas nyampe ke sana tuh itu kayak produk tuh suka ada yang kurang gitu, produk yang ada yang suka ada yang kurang, terus ada yang jadi lecet juga lah intinya dari si produk jadi rusak lah ya gitu. Nah untuk refund juga kita juga pernah mengalami lah ya, intinya gitu mengalami refund itu sekitar 100 baju lah ya, refund ke kita. Terus kita juga kayak nggak ambil refund mereka, tapi kita langsung ganti lagi yang baru gitu. Jadi nggak diperbaiki, kayak misalkan kurangnya sablonnya ini kita kayak ditambahin lagi sablonnya ini, enggak. Jadi kita benar-benar baru lagi untuk refund itu. Jadi kayak semua produksi itu benar-benar baru gitu. Intinya ya mereka juga kayak balikin lagi lah intinya ke kita gitu, produk yang cacatnya gitu. Antisipasinya juga dari kita ya, ambil resiko yang bisa dibilang besar banget lah ya. Kita jadi produksi ulang lagi gitu, apa kekurangan mereka gitu, apa kecacatan mereka juga. Jadi pas produksi ulang juga kita kayak bener-bener teliti banget lah ya intinya untuk dari kecacatan tersebut, biar nanti mereka juga enggak refund lagi gitu, refund balik lagi gitu. Itu sih untuk antisipasinya, jadi intinya produksi lagi lah. Nah sekarang pertanyaan selanjutnya, bagaimana nih kayak menjalin hubungan gitu, kerjasama yang mungkin kan bersama brand-brand luar negeri itu yang mungkin agak sedikit susah atau komunikasinya kayak gitu. Nah bagaimana cara menjalin hal itu? Nah pastinya untuk yang paling bagusnya ya dalam hal ini tuh pasti dalam komunikasi ya. Nah untuk itu juga kayak kita dari mereka juga sih intinya, mereka ingin kayak kesini ya ke Indonesia gitu. Kayak kita selalu ngobrol langsung sama si pemiliknya, intinya ngobrol-ngobrol banyak lah, apalagi yang kayak mau beli banyak ya kan, atau yang mau bikin banyak gitu. Jadi suka hadir ke sini, kita ngobrol-ngobrol nih dari kualitasnya kita dikasihin nih kualitasnya, terus kita bisa bikin apa aja sih konveksi kita gitu. Kita selalu liatin semuanya, intinya terbuka banget lah ya, menjalinnya tuh benar-benar bagus banget lah dari segi komunikasi sih untuk ya menjalinnya lebih pentingnya mah gitu. Jadi lebih ke apa ya, founder atau pendiri perusahaan ini yang terjun langsung gitu ke tangan konsumen, karena mungkin target pasar yang di Malaysia itu khususnya itu merupakan suatu target pasar bisnis gitu. Makanya orang yang mungkin akan memesan produk ke sini harus pengen ketemu langsung gitu sama pemiliknya agar lebih komunikasinya lebih enak gitu kan. Lebih nyaman. Ya, lebih nyaman seperti itu. Pemilik dan pemilik menghindari penipuan lagi ya. Iya. Buat kayak misalnya konten YouTube, Instagram atau TikTok itu yang kayak gimana sih yang kayak biar menarik buat viewers atau followersnya? Iya. Nah untuk konten pasti kita juga yang pertama pasti ada banget ya tentang konveksi, itu yang paling pentingnya. Nah kita juga selalu seling lah ya sama konten-konten lain seperti kayak edukasi apa aja sih yang dibutuhin clothing brand gitu, dari segi bahan misalkan ada ya pokoknya sharing-sharing yang seperti itu juga kita selalu masukin. Terus kegiatan, terus kita juga selalu ngasih portofolio hasil dari produksi seperti apa gitu. Ya Teh, untuk perusahaan bagaimana perusahaan menyikapi pesaing? Ya untuk menyikapinya kita tidak menyikapi banget dan kita tidak menekankan banget untuk mereka yang mau produksi di kita. Cuma mungkin ya kita juga kayak udah menggunakan Facebook Ad yang langsung menuju gitu ke mereka. Ke orang-orang yang udah tahu ya berarti? Iya, ke orang-orang yang udah tahu, kayak ya udah mereka tahu nih tentang konveksi, tentang persablonan. Jadi kita juga nggak terlalu ngomong inilah gitu. Jadi kita kayak langsung aja kasih Sampel. ya sampel kualitas yang udah kita bikin juga. Ya, nah, untuk pesaing khususnya kelas manusia, dulu tuh kita tuh kan awalnya intinya belum masuki kayak pesaing yang gede banget ya. Nah awalnya tuh kan ada Aryan ya, dia juga sama nih konveksinya tuh clothing brand lah ya. Cuma kayak dia orderannya tuh membeledak banget, jadi dia tuh kayak untuk khusus persablonan tuh itu dilempar ke Acep. Itu juga pas waktu dilempar tuh itu pas orderan Malaysian juga gitu. Jadi untuk si Acep tuh jadi tahu juga lah ya prosesnya gimana awalnya dia dapat orderan dari Malaysia tuh. Nah pas kesini dia juga inisiatif sendiri, bikin vendor sendiri, buka pasar baru lagi untuk khusus yang sablon
clothing brand sablonan untuk khusus yang luar negeri gitu, Malaysia. Nah, jadi dengan kejadian Aryan itu, Cece punya peluang gitu buat menyikapi pesaing-pesaing yang ada di konveksi ini dengan memperbarui atau memperluas gitu target pasarnya, yaitu pasar bisnis yang ke Malaysia. Selanjutnya mungkin untuk hambatan pemasaran online nih, khususnya yang di TikTok sama Instagram gitu, apa aja sih gitu? Nah, untuk yang hambatan pasti yang di online itu ya, jualan di online itu pasti yang pertama tuh kita kayak nargetin dulu harga sama yang itu benar-benar harus di target banget gitu. Karena untuk pajaknya mereka tuh kan beda-beda ya, ada mereka yang minta berapa potong pajaknya gitu kan. Jadi kayak kita kan harus nerapin harganya juga, harus pintar-pintar juga gitu kan, untuk ya dan lain sebagainya gitu. Nah, untuk itu aja sih kalau di online gitu, sama yang benar-benar itunya tuh kita benar-benar harus kreatif juga gitu, bukan kayak harganya juga, tapi kita harus bermain dalam segi itunya juga gitu ya, untuk bisa penjualan di online juga gitu. Dan tentunya Instagram juga buat apa ya, portofolio gitu ya, perusahaan Cosmenesia tentunya ya. Cuma kalau di Instagram kita nggak jual langsung gitu kan, jadi langsung portofolio aja gitu ya. Kalau lebihnya tuh langsung konveksi lah, nggak berjualan gitu kalau di Instagram. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana perbedaan strategi marketing untuk konsumen sama ke bisnis? Nah ya, kalau misalkan ada dua cara ya untuk yang kalau luar ya. Kalau luar misalkan kalau kandidatnya kan selalu banyak ya, jadi itu kita selalu ketemu langsung gitu untuk pemasarannya gitu, untuk dan sebagainya. Kalau misalkan pemasarannya kayak kuantitasnya dikit gitu, kita juga di chat juga bisa gitu. Baik, mungkin dicukupkan sekian ya untuk sesi wawancara kali ini. Terima kasih atas segala kesempatan dan pembelajarannya. Semoga bisa menjadi suatu pembelajaran yang amat baik bagi kami tentunya ke depan. Tentunya bagi Cosmenesia semoga terus berkembang menjadi lebih baik, terus berekspansi juga, semakin menjalar terus ya ranah target pasarnya. Mungkin dicukupkan sekian. Terima kasih juga ya buat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada analisis SWOT dengan tabel FAST. Yang pertama itu ada strength atau kekuatan dari perusahaan tersebut akan produk atau jasanya. Poin pertama itu ada memberikan kualitas produk yang baik dari bahan yang digunakan maupun desain pakaiannya. Maksudnya di sini Cosmenesia menyediakan kualitas bahan yang digunakan itu kualitas yang terbaik, dan juga desain yang ditawarkan atau yang diberikan kepada customer itu adalah desain yang sesuai dengan apa yang customer inginkan, dan di sini juga itu bagus sekali. Bobotnya sendiri ada 0,4 dengan rating 5 dan nilainya 2. Poin kedua dari strength ini yaitu menyediakan layanan konsultasi untuk customer atas pesanan yang akan atau telah dibuat. Di sini Cosmenesia menyediakan jalur di mana customer bisa berkonsultasi kepada pihak dari Cosmenesia akan misalnya kualitas barang, bahan yang digunakan untuk pesanannya, dan juga desain yang dibuatnya. Itu kayak misalnya di tengah-tengah produksi customer ingin menambah jumlah produk atau misalnya desainnya berubah atau yang lain-lainnya seperti itu. Bobotnya sendiri ada 0,5 dengan rating 5 dan nilainya 2,5. Poin ketiganya yaitu mampu menerima pesanan dengan jumlah yang banyak. Seperti dari hasil wawancara kami, Cosmenesia ini setelah mampu untuk menerima pesanan yang banyak, seperti tadi ada jumlah pesanan topi dari Malaysia sebanyak 25.000. Untuk bobotnya sendiri ada 0,1 dengan rating 4 dan nilai 0,4. Poin selanjutnya weakness. Poin pertama yaitu mesin yang dimiliki masih belum lengkap. Karena Cosmenesia ini masih berkembang, jadi mesinnya juga belum terlalu lengkap. Untuk bobotnya itu ada 0,2 dengan rating 2 dan nilai 0,4. Yang kedua, tenaga kerja yang sedikit. Dari hasil wawancara itu, di bagian produksinya saja, Cosmenesia ini mempunyai 5-6 pekerja. Maka dari itu, walaupun gaji yang diterima oleh pekerja ini besar, tetapi jumlah
kerjanya dan jam kerjanya juga itu akan lebih berat. Untuk bobotnya sendiri dari poin kedua ini yaitu 0,3 dengan rating 3 dan nilai 0,9. Selanjutnya adanya biaya tertentu dari refund produk. Nah, maksudnya di sini customer tuh biasa dari yang luar negeri ini saat mereka menerima barang mereka baru komplain dan ini biaya refund ini kan akan mengeluarkan biaya dan biayanya ini selalu tidak terduga karena customer tuh suka seenaknya. Maka dari itu bobot dari poin ketiga ini yaitu 0,5 dengan rating 5 dan nilainya 2,5. Maka total dari weakness ini yaitu 3,8. Selanjutnya opportunity atau peluang. Peluang yang pertama yaitu dari Close Malaysia itu memiliki target pasar yang dapat terus berkembang. Maksudnya itu dari hasil wawancara kan telah diketahui bahwa target pasar dari Close Malaysia ini yaitu pasar bisnis dan pasar konsumen dan juga sudah masuk ke pasar global. Nah, di sini juga bisa ke pasar yang lainnya juga karena Close Malaysia ini masih termasuk perusahaan yang berkembang yang baik berkembangnya. Untuk bobotnya sendiri yaitu 0,3 dengan rating 4 dan nilai 1,2. Peluang selanjutnya yaitu dapat menyediakan lapangan pekerjaan bagi warga sekitar. Di sini maksudnya dengan banyaknya orderan yang akan masuk ke Kelas Malaysia, di sini juga berarti tenaga kerja yang dibutuhkan akan menjadi lebih banyak. Nah, di sini warga sekitar yaitu yang di Tasikmalaya itu akan dapat diambil dan dipergunakan sebagai tenaga kerja. Untuk bobotnya sendiri yaitu 0,4 dengan rating 5 dan nilai 2. Yang ketiga yaitu kebutuhan terhadap pakaian tidak akan pernah hilang. Nah, sebagai manusia kan kita tahu pasti kebutuhan akan pakaian itu kan selalu ada. Kita juga terus menerus gitu membeli pakaian setiap bulannya atau bahkan ada yang setiap minggunya membeli. Nah, untuk poin ketiga ini bobotnya ada 0,3 dengan rating 4 dan nilai 1,2. Total nilai dari opportunity ini yaitu 4,4. Selanjutnya ada threats atau ancaman. Ancaman yang pertama itu yaitu biaya cukai yang dari waktu ke waktu naik. Nah, untuk ekspor dan impor barang itu pasti kan ada pajaknya dan juga ada biayanya. Nah, dari waktu ke waktu itu, dari tiap tahun ke tahun itu pasti akan berbeda karena alasan yang banyak itu. Nah, untuk poin pertama ini bobotnya ada 0,4 dengan rating 3 dan nilai 1,2. Selanjutnya, ancaman selanjutnya yaitu adanya oknum-oknum yang mengambil produk pada saat di perbatasan. Nah, seperti hasil wawancara tadi katanya saat melalui perbatasan, misalnya ada jumlah kuantitasnya itu ada 25.000 pakaian, tapi karena ada oknum-oknum yang dari sana akan mengambil beberapa baju, saat menyampai ke customer itu akan berkurang si jumlah yang pesanannya. Nah, makanya di sini termasuk ancaman bobotnya sendiri itu ada 0,5 dengan rating 5 dan nilai 2,5. Ancaman selanjutnya yaitu tidak stabilnya harga bahan baku. Seperti yang kita ketahui, dengan pandemi ini kemarin harga bahan baku itu akan memengaruhi sekali kan ke bahan baku dan ke yang lain-lainnya. Maka dari itu bobotnya sendiri itu 0,1 dengan rating 2 dan nilai 0,2. Nah, total nilai dari threads ini yaitu 3,9. Nah, selanjutnya kita akan menentukan akan di mana nih letak posisi Quotes Malaysia. Nah, untuk mencari X dan Y itu, ini ada rumusnya. X sama dengan S atau strength dikurangi weakness dibagi 2. Dan untuk mencari Y ada opportunity dikurang threats. Kita mencari X terlebih dahulu. X dengan tadi total nilai dari strength 4,9 dikurangin total nilai dari weakness yaitu 3,8 dibagi 2. Maka dari itu ada 1,1 dibagi 2 dan berjumlah 0,5.
Untuk Y-nya sendiri tadi ada opportunities dikurang threats dan dibagi dua. Untuk total nilai dari opportunity itu yaitu 4,4 dikurang total nilai threats 3,9 dikurang dibagi dua. Dapat dilihat itu menjadi 0,5 dibagi 2 dan berjumlah 0,25. Nah, Kosmenesia ini masuk ke kuadran 1 yaitu agresif. Bisa dilihat tuh dengan X 0,55 dan Y 0,25. Maka dari itu, kesimpulannya karena Kosmenesia terletak pada kuadran 1, hal ini menandakan bahwa situasi ini sangat menguntungkan bagi Kosmenesia. Kosmenesia memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang harus diterapkan untuk perusahaan yang berada pada posisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif. Maksudnya, Kosmenesia ini dapat melakukan strategi pemasaran maupun strategi bisnis dan yang lain-lainnya secara agresif. Jadi tidak perlu uh, sungkan-sungkan dalam melakukan strateginya. Nah, uh, karena dengan melakukan strategi pemasaran ini yang secara agresif ini agar dapat mencapai bahkan melampaui target bisnis dan target pasarnya. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.